Hai Sobat, Bak Magnet, kenyamanan di ruang terbuka itu menarik muda-mudi yang tinggal di daerah penyangga ibu kota untuk datang dan beraktivitas di sana. Dalam sekejap, pusat ekonomi bisnis itu berubah wajah menjadi arena sosialisasi kaum muda suburban. Bagi mereka, bertandang ke pusat kota metropolitan tentu berbeda dari sekadar jalan-jalan ke alun-alun di kotanya. Enggan tampil jelek di hadapan warga ibu kota, mereka memilih bersolek. Tidak heran bila salah satu wadah untuk mengekspresikannya adalah dengan mengenakan busana yang nyentrik dan unik. Awalnya, kehadiran mereka tak disadari, atau mungkin tak ingin disadari, kreator konten media sosial kemudian memotret kehidupan mereka melalui wawancara singkat seputar daerah asal, outfit yang digunakan, hingga gaya berpacaran. Pasangan Roy JJ dan Bonge Kurma adalah yang paling mendapat perhatian publik karena kisahnya membuat orang-orang bergumam, ada-ada saja anak zaman sekarang. Kelompok pendapat publik terbagi menjadi dua, sebagian mencibir aksi anak-anak muda itu. Banyak yang mengatakan, keberadaan mereka dapat merusak citra Jakarta sebagai pusat mode. Ada pula yang tega mengatakan, mereka hanyalah anak-anak kampung kurang kerjaan. Bahkan, ada yang mencela gaya berbusana mereka sebagai sesuatu yang norak. Ditambah fakta bahwa sampah berserakan sehingga membuat area itu menjadi kumuh semakin menyudutkan mereka, memperkuat narasi bahwa para remaja itu tidak laik untuk menginjakan kaki di ibu kota. Tetapi, belum sampai mencapai puncaknya, narasi kebencian terhadap mereka justru beroleh simpati. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa aksi mereka hanyalah bentuk kreativitas kaum muda. Ada pula yang mengaitkannya dengan kurangnya ruang publik di daerah penyangga Jakarta sehingga mereka berbondong-bondong mencarinya di pusat ibu kota. Bahkan, ada yang menyebut bahwa anak-anak itu mengangkat kembali tren street fashion. Intinya, kelompok pendapat ini tidak mempermasalahkan kehadiran mereka, sebaliknya justru dianggap memeriahkan Jakarta. Eskalasi pendapat dua kelompok itu kemudian mengerucut pada sebuah definisi yang menggambarkan keeksentrikan generasi Z di landmark kota Jakarta itu, yakni Citayam Fashion Week. Meskipun aktivitas mereka di sana bukan melulu soal mode busana, para lovers dan haters tampaknya sepakat bahwa unsur itulah yang menjadi titik temu dalam mendefinisikan kegiatan mereka. Menggunakan julukan itu, para lovers dan haters pun akhirnya bisa bersatu membicarakan seluk-beluk aktivitas mereka dari perspektifnya masing-masing. Pembicaraan dari beragam sudut pandang membuat kehadiran para remaja itu semakin populer hingga detik ini, termasuk soal hubungan cinta dan benci di Citayam Fashion Week, yang rupanya masih menarik untuk diulas. Peneliti dari Universitas Multimedia Nusantara, UMN, Consulting Elisa Dwi Lestari mengungkapkan, pro kontra keberadaan Citayam Fashion Week tidak bisa dilepaskan dari adanya gap kelas sosial ekonomi yang bertubrukan di pusat ibu kota. Profil masyarakat di daerah Sudirman Duku Atas, tempat para muda-mudi itu nongkrong, adalah kaum pekerja yang terdiri dari generasi Y dan milenial. Dua generasi ini terbilang sudah cukup mapan dari segi finansial. Sementara itu, jumlah generasi Z di area bisnis itu terbilang sedikit, sebab usia mereka saat ini baru menginjak pendidikan menengah, atas, tinggi, dan baru segelintir yang memasuki dunia kerja. Bagaimana menurut Sobat? Tulis di kolom komentar ya.